Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, topik kuliah kita hari ini masih berkaitan dengan biopolimer mikrobial. Biopolimer mikrobial selain dextran, santan GAM, ada satu lagi biopolimer penting yang pasarnya cukup tinggi di pasar global, yaitu yang kita sebut dengan selulosa mikrobial ya. Jadi disertakan kata selulosa mikrobialnya karena memang selulosa ini diproduksi secara mikrobial atau kalau di pasarnya disebut bakterial selulose ya. Nah, selulosa biasanya yang kita pahami terdapat atau terkandung di dalam tanaman ya, misalnya di serat-serat kayu atau di pelepah-pelepah dedaunan dan sebagainya ya. Nah, namun ternyata selulosa juga bisa diproduksi secara mikrobial. Nah, kita akan lihat apa perbedaannya dengan strukturnya dengan selulosa tanaman dan juga dengan biopolimer yang lainnya ya. Nah, capaian pembelajaran pada topik kali ini adalah diharapkan nanti mahasiswa mampu mendefinisikan biopolimer selulosa mikrobial ya. Jadi apa bagaimana strukturnya, apa perbedaannya dengan yang lain ya. Kemudian mampu menjelaskan apa kegunaan selulosa atau aplikasi lebih lanjut dari selulosa itu tadi digunakan untuk apa. Kemudian mampu menjelaskan bagaimana proses memproduksi selulus tadi ya. Dan juga terakhir mampu menjelaskan proses recovery produk dari selulosa ya, bagaimana memanen produk selulosa tadi dari campuran media fermentasinya ya. Nah, selulosa mikrobial ini merupakan polimer dari glukosa ya. Jadi merupakan rangkaian glukosa, rangkaian panjang glukosa dengan bobot molekul tinggi yang antar glukosanya terikat dengan beta 14 ya. Itu yang membedakan dengan pati ya. Kalau pati apa ikatannya? Pati alfa 14 1,4, Bu. ya. Nah, alfa 14 itu enzimnya tersedia di tubuh kita ya, sehingga pati itu bisa dicerna oleh tubuh ya. Tapi kalau beta 14 tidak tersedia ya. Itulah sebabnya kalau serat, kita mengkonsumsi serat itu hanya hancur secara fisik saja ya, tetapi secara molekuler itu tidak putus ikatannya ya. Nanti itu yang akan lanjut kemudian ke usus besar nantinya ya. Baru di sana nanti ada mikroba yang mampu memutus ikatan betanya ya. Nah, itulah sebabnya nanti selulosa mikrobial ini bisa berfungsi, aplikasinya adalah sebagai diet juga ya, sebagai prebiotik ya. Nah, bakteri yang mampu memproduksi selulosa mikrobial itu tadi umumnya dari genera Acetobacter ya. Tapi bisa juga dari Sarcina, bisa juga Agrobacterium ya. Namun yang banyak diteliti adalah atau yang digunakan adalah yang dari Acetobacter. Nah, mengapa selulosa yang mikrobial itu lebih disukai daripada sumber selulosa yang lain? Nah, ternyata karena memang mempunyai keistimewaan ya. Salah satunya adalah puritasnya atau kemurniannya tinggi ya. Kenapa? Karena selulosa yang dihasilkan, kalau gambar ini memang sudah ada pewarnaan ya. Selulosa yang dihasilkan itu murni semuanya ini selulosa ya. Sementara kalau selulosa dari tanaman, ya, itu kalau diambil kan masih terikat dengan adanya hemiselulosanya, ada ligninnya ya. Jadi memang harus ada proses tersendiri untuk memisahkan
bagian impurity dari selulosanya ya. Dan terkadang kan tidak bisa 100% hilang ya, sehingga dari tingkat kemurniannya, maka yang selulosa mikrobial ini sangat tinggi ya, karena seluruhnya memang sudah dalam bentuk selulosa ya. Nah, dan ternyata mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan selulosa yang berasal dari tanaman ya. Itu tentunya berkaitan dengan model strukturnya nanti ya. Kemudian mudah dibentuk, jadi mobility-nya tinggi, baik pada waktu formasi pembentukan selulosanya maupun setelah selulosa itu jadi untuk diproses di industri ya. Contohnya misalnya ini ya, ini kan wadah tempat fermentasinya itu berbentuk kotak, maka selulosanya berbentuk kotak ya. Kalau kita sediakan berbentuk lingkaran, maka selulosanya bisa berbentuk lingkaran seperti itu ya. Jadi mudah dibentuk dari saat produksi. Nah, demikian juga nanti pada saat sudah selulosa ini jadi, ternyata dibandingkan yang dari tanaman, ini lebih mudah juga dibentuk untuk diproses ke produk-produk yang lainnya. Dan ternyata juga sifat water holding ability-nya juga lebih tinggi ya. Jadi itulah sebabnya kenapa selulosa mikrobial ini lebih disukai di pasar ya. Nah, bagaimana sejarah penemuannya? Nah, ini Ibu bilang tadi ya, kalau wadahnya lingkaran, maka bentuknya menjadi lingkaran, ya, seperti itu. Nah, ada yang putih tadi, ada yang krim ya, jadi itu tergantung nanti dari media fermentasinya. Nah, ditemukan pertama kali oleh Brown di tahun 1886 ya. Kemudian 1931 mulai dipelajari bagaimana bisa itu terjadi ya, formasinya dari serangkaian eksperimen, kemudian dari berbagai medium, oh ini kok bisa terjadi muncul selulosa ya, seperti itu ya. Kemudian lebih lanjut diketahui bahwa ternyata tidak hanya Acetobacter sillinum ya yang bisa memproduksi, bisa Acetobacter pastorianum, bisa Sarcina, bisa Bacterium silinoid. Nah, kemudian diketahui bahwa ada keunikan ya. Jadi media itu harus mengandung glukosa. Nah, kita tahu sumber nutrisi itu kan sebenarnya monosakaridnya tidak semuanya berbentuk glukosa ya. Jadi beberapa mikroba itu bisa memfermentasi monosakarida yang lain ya selain glukosa. Tapi khusus untuk ini dia butuh dalam bentuk glukosa dan harus ada oksigen ya. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi pada waktu memproduksi ya. Dua ini yang harus menjadi perhatian ya. Kemudian mulai dipelajari strukturnya ya, mikrofibriarnya, strukturnya seperti apa, apakah berbentuk pelikel atau fibril dan sebagainya. Kemudian misalnya dari lebar atau lubang pori-porinya dan sebagainya ya. Kemudian perkembangan berikutnya adalah setelah ini dibuat apa ini gitu ya. Setelah maksudnya aplikasi ke depannya tuh untuk apa saja ya, itu mulai berkembang lebih lanjut ya. Jadi tidak hanya kalau selama ini hanya untuk minuman misalnya yang berkembang di awalnya itu adalah dari di Filipina ya, karena di Filipina negara kepulauan yang kecil-kecil, jadi banyak kelapa dan mereka sudah turun-temurun mendapatkan ini secara alami dan mereka gunakan ini sebagai minuman yang kita kenal sebagai nata de coco ya. Nah, perkembangan berikutnya tidak hanya sekedar untuk makanan ya, banyak hal yang bisa dibuat dari selulosa mikrobial ini ya. Sampai akhirnya ya termasuk di tekstil ya sebagai bahan pakaian, bisa di kosmetik, kemudian food product tidak sekadar nata de coco, bahkan sekarang
sampai aplikasi di dunia kedokteran ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sumbernya ternyata tidak hanya bakteri gram negatif, tapi juga tidak hanya bakteri gram positif ya, tetapi juga bakteri gram negatif juga ternyata ada yang bisa memproduksi tersebut. Namun dari semuanya itu yang mempunyai efisiensi tinggi, konversi tinggi dari substrat menjadi produk itu tertinggi adalah di Acetobacter pseudomonas ya. Sehingga Acetobacter pseudomonas yang kemudian menjadi model untuk di riset dan dikembangkan. Nah, glukosa itu memang digunakan pada saat biosintesisnya terjadi sintesa glukosa menjadi selulosa ya melalui rangkaian proses. Nah, setelah dimurnikan kemudian dilihat struktur fibrilnya, ternyata ada yang bentuknya seperti ini ya. Ya, ada yang seperti ini ya. Jadi lebar ininya berbeda-beda. Kemudian ada yang berbentuk seperti ini ya, seperti pelikel seperti ini ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini juga mengakibatkan nanti sifat kekuatannya dan sebagainya juga menjadi berbeda. Nah, kita lihat bahwa dari rangkaian yang telah dilakukan atau diteliti beberapa penelitian, kita lihat bahwa di situ sumber karbon, kemudian apakah ada suplemen, dan waktu itu sangat berpengaruh terhadap rendemen selulosa yang dihasilkan ya. Seperti ini ada yang mencapai 15,20 gram per liter, ada yang hanya 3,5 ya, seperti itu ya. Nah, ini baru dari rendemen ya. Ternyata nanti dari strukturnya sendiri juga berbeda-beda. Nah, karena Acetobacter pseudomonas itu yang mempunyai tingkat konversi tinggi ya, yaitu sekitar 50% dibandingkan yang lain ya. Sehingga untuk produksi massal seperti yang Ibu katakan tadi, maka lebih disukai menggunakan Acetobacter pseudomonas. Nah, perbedaan dari genus yang digunakan itu mempengaruhi tipe selulosa yang dihasilkan ya. Apakah berbentuk fibril atau berbentuk pita-pita ataukah berbentuk pelikel ataukah fibril yang pendek-pendek dan sebagainya ya. Nah, ini lebih lanjut perbedaan dari selulosa bakterial ini dengan yang dari tanaman ya. Jadi bakterial selulosa lebar fibernya itu 0,01 mikron ya, milimikron. Kemudian kalau yang ini kan lebih besar ya, seperti itu. Kemudian area kristalinnya juga lebih banyak ya, sehingga seratnya ini lebih kuat dibandingkan yang dari tanaman ya. Tadi selain memang lebih murni karena tidak mengandung hemiselulosa, juga punya sifat yang lain, kekuatannya lebih tinggi, kemudian jaringan arsitektur jaringan networknya itu sangat-sangat halus ya dibandingkan yang dari tanaman. Jadi kalau serat tanaman itu lebih makro, lebih kelihatan ya. Kemudian tadi mudah dibentuk ya. Dan kemudian lebih porus dan lebih kecil ya ininya. Mikrofibrilnya itu lebih kecil-kecil ya. Ini kita bisa lihat dari lebarnya ini memang lebih kecil ya. Nah, itu perbedaan dengan yang dari tanaman ya.